Hello, what's up gengs? Welcome to the Back My Channel. Di kesempatan kali ini saya akan menganalisa ya, menganalisa market ya, yang bisa kita entry. Oke, sini ada berita sudah teruji ya. Ini DVOMC tanggal 22 November. Terus ada berita apa lagi? Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 16 ya. Sekarang tanggal 16, ini tanggal 17 itu ada berita jam 2 setengah 10-an ya. Oke. Euro USD kita cek dulu ya. Ini bos. Kemudian ini bos, ini cok. Oke. Ini bos ya. BMS bos sama aja, ini change of karakter. Jadi trennya sekarang turun ya. Nah, tapi ini daily ya. Jadi daily untuk turun ya. Namun kalau di H4 itu naik ya, kita marking dulu liquidity-nya ada di sini yang baru ya. Jadi ini low validnya ya. Kita cek order blocknya ada di mana? Ada di mana? Ada di sini ya, ada di sini teman-teman. Oke, dapat satu. Ini sudah ada reaksi ya. Euro USD, kemudian kita cek lagi ada di sini juga. Nah, oke, terus ada tiga ya. Oh, ada tiga teman-teman. Ini bisa nggak? Oh, bisa. Kalau sudah begini bisa. Minimal shadownya nggak ada yang kena ya. Jadi kosong. Jadi ini agak beda satu ya. Nah, sekarang trennya sudah kena poi ya. Ini poi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kita marking aja dulu. Nah, kalau udah marking, yang tugas kita lakukan adalah mencari setup untuk sell ya. Nah, sekarang apakah harga sudah masuk di area diskon premium, masuk di area ini sudah masuk di area, tapi optimal yang paling bagus tuh di area sini, ini kalau ini apakah bisa? Menurut saya bisa, cuman mungkin ada keganjel nanti di area sini. Kalau kita cek di H4, sorry, kita marking dulu nih. Ini low-nya, inducementnya. Oke, kita cek H4 dulu. Di cek H4 ini adalah boss ya. Kayak kasih tanda warna ungu satu. Ini beda ya. Ini liquidity ya. Liquidity di H4 ya. Nah, sekarang kita tahu bosnya ada di sini, otomatis di H4 sudah dapat 1, 2, 3. Oke, kita cek dulu. Nah, ini ada inducement ya. Ini inducement di H4 ya. Inducement di H4. Jadi ini kalau di break maka akan ada reaksi. Tapi lihat, ini di bawahnya nggak ada poi ya. Oke, kita tahu nih bos, maka potensinya nih akan turun naik gitu loh. Turunnya sampai mana gitu? Turunnya sampai mana untuk ngebuat inducement baru ya? Mungkin inducement ini pindah ke sini ya. Ya, karena potensinya seperti itu, maka kita cek mungkin 30 menit saya cek ya. 30 menit sini ada rally bis rally ya. Di sini. Oke, di sini ada potensi ya. Dia sudah ambil inducement ya.
harga turun ya. Di sini ada reaksi di hasa 30 menit. Sekitar kita cek di 15 apakah ada reaksi. Oh, ada reaksi. Jadi ini potensi untuk naik ya. Jadi ini ada potensi juga untuk naik. Jadi kalau kita pakai tekniknya dominant break, ini masuk juga ya. Ini masuk ya, lumayan juga ini. Tapi ini sudah kena ya, sudah kena Fibonacci-nya. Jadi potensi juga rada-rada turun juga sih. Jadi kita cek dulu di 30 menit. 30 menitnya belum ada reaksi bullish ya. Jadi kita tunggu aja dulu ya di 30 menit ya. Kalau di M15 sudah kena sih, cuman kenanya di 1,6 118 ya udah rasionya. Jadi potensi untuk dia bisa turun ya. Kalau kita buy sih bagus sih, cuman dia sudah ada reaksi turun itu. Mungkin yang bikin reaksi turun itu adalah ada base di sini gitu. Jadi dia turun. Terus ini kemungkinan dia turun lagi nih. Turun berarti potensi untuk ke bawah. Sini ada imbalance. Kita cek H1, sini juga ada imbalance ya. Oke. Kemudian kita marking aja dulu nih. Ini terus di bawahnya ada order block tidak. Nah, di sini kita kasih tanda ada order block tidak. Ada order block 1. Mitigate shadow aja. Oke, itu ya. Jadi potensi untuk turun ya. Terus ini juga ya termasuk order block ya. Karena apa? Ini bukan inducement ya. Sorry, bukan inducement. Yang tadi itu inducementnya di atas ya. Jadi ada reaksi nanti di sini. Jadi kita fokus sell aja lah. Kita fokus sell walaupun sini ada base, cuman reaksinya sedikit. Tapi ini potensi nge-sell juga ada ya. Oke, jadi kita fokus sell di ke sini. Nah, kalau kita tahu sellnya ke sana, berarti kita cek dulu nih di H4 nggak kelihatan, H1 kelihatan. Di H1 sudah ambil nge-sweep ya, dia nge-sweep order block di sini ya, tapi jangan nge-sweep ya, sekalian nge-sweep. Nah gini kan arus entry-nya kan di sini, cuman yang nge-sweep banyak banget itu ya, dilewat. Kalau kena SL-nya lumayan itu. Kalau kalian SL-nya misalnya di sini, misalnya saya kasih tanda warna ungu aja lah. Misalnya kayak ini. Kalau gini misalnya ini low-nya ada di sini ya, oke, high-nya ini, high-nya. Jadi stop loss kalian kalau di atas ini nggak kena ya SL ya, tapi kalau kalian pasang sini ya kena SL gitu. Jadi caranya gimana kalau misalnya kita nemu pola setup gini, biasanya yang paling bagus tuh taruh di high-nya ya, swing high-nya, karena dia karena swing point high-nya itu lebih dekat ya ya lebih dekat, maka kita kasih di sana. Tapi kalau kalian nggak mau, kalian cek aja di, misalnya harga sudah di 30 menit, tiba-tiba harga sudah nyentuh nih. Nah kalau udah nyentuh jangan lo entry ya, jangan lo entry. Lebih baiknya kalian apa, menunggu konfirmasi lagi gitu. Konfirmasinya kayak gimana, kalian cari bos terakhir di sini, misalnya gini, bos terakhir ada di sini kan. Nah ini bos ya, terus uh, ini change of karakter ya, kemudian
kalian masuk di mana, di fair value gap ya. Tunggu dulu ada inducementnya ya, ini inducementnya. Nah, dapat inducement terus naik, kalian masuk di fair value gap ya, atau di order block ya. Namun SL nya tetap di mana, di atas ini ya. Mungkin besar juga, sama aja ya, tapi memang begitu sih, SL nya lumayan besar juga ini. Nah, terus kalian take profit ada di sini, kemudian TP maksimal kalian ada di sini, jadi 1/6 Euro USD ini ya jadinya setupnya. Nah, karena harga nih potensi juga nih, dia potensi juga harga ini naik ke atas ya, mencari order blocknya sini ya, ini order blocknya, sorry, potensi juga sih, walaupun fair value gap selalu harganya kena, tapi kemungkinan harganya juga naik untuk mencari order blocknya, kemudian sell ya, potensi juga. Jadi ada entry satu di sini, entry sell di sini juga ya, tengah-tengah. Nah, itu aja sih untuk euro. Kalau di H4 nya sih lagi naik ya, H4 nya lagi naik ya, lagi naik itu nanti H4 nya lagi naik. Kalau dia nge-break ke bawah, misalnya di sini kan di daily kan kita tahu dia kan sudah kena daily. Kalau dia nge-break ke bawah misalnya ini sini, nah kita bisa nge-sell, fokus sell, kita bisa fokus sell di area sini ya, karena dia sudah masuk di area order block ya. Kalau beneran turun ngebreak ke bawah ya, di kayak gini, jadi dia turun ke bawah, melanjutkan penurunannya ya. Ya gitu aja sih untuk euro USD. Kalau GBP USD cek dulu sama nggak, GBP Japaian ya. Kalau GBP Japaian juga ini bos, dia sudah kena bos, terus ini bos juga, jadi dia ada inducementnya di sini toh. Nih ada inducementnya di sini, inducementnya ada di situ. Jadi ini adalah bos di H4 ya. Pasti kita cek lihat gak ada nggak. Oke, ini 1 2, ini kan internal structure ya, 1 2. Ini bos. Oke, terus di H4 inducementnya di mana? Oke, inducementnya ada di sini, berarti order blocknya ada di sini. Inducementnya di H4 ya, kita kasih X aja lah, inducement H4. Jadi potensi harga turun kemudian naik, tapi kalau beneran turun ke bawah berarti di daily ini OB nya ada di mana, ada di ada 2 ya, ada di sini di daily ya. Nah, ada di sini, kemudian ada di sini. Oke, kalau udah di situ ya udah kita marking aja nih. Kalau harganya pullback H4 ya nggak masalah. Kalau dia turun ya berarti dia berubah struktur gitu ya. Berarti sebenarnya ini bos, ini bos, nih change of karakter itu artinya ya. Kalau ini kan jadinya perubahan inducement, tadinya inducement di daily di sini gitu.
Nah, kalau inducement di situ maka otomatis uh, ini daily order block ini sebagai potensial untuk entry buy ya. Kalau kita pakai PDRI yang mungkin masuk juga ya. Oke, masuk juga, masuk. Kalau ke bawah pun juga masuk sampai sini ya, bolehlah. Jadi ini GBJPN potensi untuk nge-sell nggak ya, nge-sell. Kalau di H4 harusnya dia turun dulu ngambil inducement ya, terus dia naik di, ya gitulah, kalian paham. Oke, nah itu aja. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat pagi teman-teman.